Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin ya rabbal alamin. Nuansanya nuansa aku belajar di kelas. Bismillah. Sore ini saya dapat giliran untuk membacakan buku yang sedang digilir ya, yaitu buku karya Syekh Mana Khalil, ada Khalilnya ternyata, Al-Qattan ya. Syekh Mana Khalil Al-Qattan itu ya, yaitu wallahu alam. Aku belum cari itu lagi. Munir. Jadi ingat aktivis HAM yang meninggal mau ke Belanda. Kenapa? Wilayah. Wallahu a'lam. Aku kalau nama orang Arab itu kan ujung-ujungnya biasanya di suatu wilayah, jadi belum tentu yang ujungnya sama tuh ada kakak gitu. iya, kayak Dr. Riza Basalamah sama Dr. Khalid Basalamah. Sama-sama Basalamah. Ya, bismillah. Ya, jadi bukunya berjudul bahasa Arabnya Mabahith fi Ulumil Quran. Kalau dalam bahasa Indonesianya, di Indonesia kan studi ilmu Al-Quran. Oh ya, pengantar studi ilmu Al-Quran, itu bahasa Indonesianya. Ditulis oleh seorang doktor Syekh Mana Khalil Al-Qattan. Nah, sedikit ya tentang beliau. Beliau merupakan salah seorang ulama, jelas ya, seorang ulama dari Mesir. Jadi bukan dari Saudi, beliau dari Mesir. Terus tepatnya di Provinsi Manufiyah, daerah Ashmun, desa Syamsyur. Nah, itu wilayah beliau asalnya. Kemudian beliau pendidikannya beliau selesaikan di Mesir. Jadi dari ibtida sampai kuliahnya ya berakhir di Universitas Al-Azhar di Fakultas Usuluddin. Itu yang saya dapat ya. Nah, kemudian selayaknya orang yang lahir di 20-an 30-an gitu ya, kita kenal ada organisasi yang luar biasa, Herik Al-Ikhwan Al-Muslimun. Nah, beliau juga bergabung di Al-Ikhwan Al-Muslimun itu ya, sebagai seorang aktivis yang ya luar biasa, Masya Allah. Kemudian beliau sangat dekat dengan Muhammad Al-Ghazali. Kemudian Syekh Said Sabiq ya, pengarang buku juga ya, Syekh Said Sabiq. Nah, itu. Kemudian beliau juga dekat dengan beberapa orang yang di Al-Ikhwan itu sendiri ya. Terus kemudian setelah menyelesaikan pendidikan gitu pada masa-masa tertentu, kemudian beliau pindah ke Saudi. Di sana baru beliau kemudian menjadi pengajar di Universitas Ibnu Saud Universitas Al-Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah. Iya. Yang punya Lipia ya. Kemudian beliau juga ternyata bergabung di sebuah mahkamah di Saudi, saya lupa tapi mahkamahnya apa gitu ya. Jadi beliau sempat aktif di salah satu mahkamah di Saudi seperti itu. Ya itulah kisah tentang beliau ya. Banyak buku yang beliau karang ya, yang beliau tulis. Berarti itu menandakan keproduktifan seorang seorang ulama yang luar biasa. Karena kayaknya zaman dulu para ulama menulis semua ya. Masya Allah. Salah satunya ini, Mabahith fi Ulumil Quran. Yaitu sedikit tentang penulis ya. Nah, beberapa kesempatan sudah dibahas tentang judul-judulnya ya. Nah, saya mengambil judul di bab 4, yaitu tentang Makki dan Madani. Bukan berarti mengilmui ya. Bukan berarti sudah mengilmui di sini. Saya pikir ini paling gampang untuk saya. Untuk saya gitu, untuk dibaca gitu ya. Baik, kita masuk Makki dan Madani. Dulu waktu masih sekolah sempat kita bahas tentang Makkiyah, Madaniyah gitu ya. Saya sempat ingat sekali guru saya menyampaikan bahwa Makkiyah, Madaniyah itu ketika itu disampaikan pertanyaan,
apa yang kalian tahu tentang Makkiyah Madaniyah? Berbagai argumen kemudian muncul. Termasuk saya waktu itu menyampaikan bahwa Makkiyah yang diturunkan di Mekah kali ya ini Ustadz gitu. Terus Madaniyah yang diturunkan di Madinah gitu ya gitu kan. Ya apa kata Ustadznya hanya mengangguk-angguk saja gitu. Kemudian di akhir diskusi kemudian belum menyimpulkan bahwa ada yang berpendapat seperti itu gitu. Tapi ternyata itu tidak kuat. Yang lebih kuat adalah Makki, disebut Makki adalah yaitu surat-surat atau ayat-ayat yang diturunkan ketika Rasulullah sebelum hijrah ya, sebelum hijrah ke Madinah. Kemudian Madaniyah itu diturunkan setelah Rasulullah hijrah. Itu pendapat yang terkuat. Nah, seperti itu ya. Dan itu saya pegang sampai sekarang. Itu Makki dan Madaniyah. Nah, kemudian di sini kita masuk ke bagian prolognya ya. Di sini disebutkan bahwa semua bangsa berusaha keras untuk melestarikan warisan pemikiran dan nilai-nilai kebudayaannya. Seperti itu ya. Apa namanya? Makanya kan sekarang kita tahu dulu kita pernah dijajah oleh berbagai bangsa. Sedikit banyak kita bahkan diwarisi ya, sedikit bahasanya, sedikit karakternya seperti itu ya. Bahkan kalau di Indonesia ya kan dari apa namanya menurut pakar hukum itu menyebutkan bahwa Belanda meninggalkan banyak sekali jejak-jejak hukum di Indonesia yang belum bisa dihapus. itulah apa namanya negara adidaya itu ketika dia meninggalkan hal. Termasuk juga mungkin apa namanya kita lihat beberapa bangsa yang apa namanya dijajah mungkin oleh UK misalnya ya kan ada bahkan benderanya mirip ya kan terus bahasanya jadi bahasa second language ya kan di beberapa negara kan seperti itu ya. Untung Indonesia nggak susah banget bahasa Belanda. Gitu. Oke, kita lanjutkan ke sini ya ke apa bahasan kita yang asli. Kenapa? Tahu lah kan bahasa Indonesia juga ada kan beberapa serapan dari bahasa Belanda. Cuma aku nggak tahu pastinya kayak gimana. Itu. Ya, termasuk umat Islam sendiri ya, sebagai umat yang Rasulullah menjanjikan bahwa beliau membawa Islam itu untuk umat akhir zaman, berarti nggak ada agama lain ya kan setelah Islam gitu. Ya Islam itu sendiri makanya low bed. Oh, recording. Baik, kita lanjutkan. Mohon maaf. Ya, tadi sampai mana? Sampai ya umat Islam ya. Banyak banget sih apa ininya. Ya, apa namanya? Ya, termasuk umat Islam sendiri gitu ya. Yang salah satu apa yang fenomenal yang ditinggalkan dari Rasulullah ya kan. Rasulullah bahkan sampai menyebutkan dua hal yang saya tinggalkan untuk umatku gitu kan. Bukan bukan apa namanya? Bukan harta, bukan apa gitu ya kalau kata ulama gitu. Yang jika kalian berpegang teguh padanya maka kalian akan selamat. Apa itu? Sunnatullah kitabullah wa sunnati Rasulullah ya. Kita akan bahas tentang ini. Jadi salah satu yang menjadi hal yang perlu dilestarikan dan memang Allah sendiri juga sudah menjaganya yaitu Al-Qur'an ya gitu. Apa namanya? Saking apa namanya? Dijaganya sama Allah gitu kan beliau Allah sampai menyebutkan bahwa kami yang menurunkan Al-Qur'an kemudian kami yang akan menjaganya gitu ya. Kalimat itu ya pasti banyak apa namanya ditafsirkan untuk kemudian ini menjaganya sampai kapan gitu. Ternyata penjaganya sampai akhir zaman gitu karena kitab itu kan diturunkan untuk akhir zaman dan akhir zaman itu bukan hanya manusia, seluruh umat ya. Seluruh umat, baik umat manusia, umat selain manusia, seperti itu ya, ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu. Kemudian apa namanya? Karena menariknya hal tentang ini gitu ya, jadi bergenerasi-generasi gitu, kemudian meneliti tentang Al-Quran itu sendiri gitu ya, bahkan sampai dipetakan mana Al-Quran karena di kehidupan Rasulullah itu kan antara dua.
antara Mekah ya kan, periode Mekah dan periode Madinah gitu. Dan ayat itu turun juga antara dua periode itu gitu. Kalau nggak turun apa namanya sebelum Rasul hijrah ya setelah Rasul hijrah gitu. Kemudian apa namanya para ulama kemudian memetakan Al-Qur'an antara dua bagian itu gitu ya. Jadi apa namanya karena kita tahu Al-Qur'an itu kan diturunkan berangsur-angsur gitu ya. Sedikit-sedikit gitu. Jadi ada mungkin di dalam satu surat ada yang kategorinya diturunkannya ketika Rasul sebelum hijrah, ada yang kemudian diturunkan setelah hijrah gitu. Dan itu mempengaruhi tentang perintah yang ada di dalamnya, tentang cerita yang ada di dalamnya seperti itu ya. Itu dia. Kemudian kita lanjutkan pembahasannya. Di sini bahkan diceritakan saking antusiasnya para ulama, para sahabat di dalamnya juga Ibnu Mas'ud menyebutkan di dalam buku ini diceritakan demi Allah ya yang tidak ada Tuhan selainnya. Setiap surat Al-Qur'an yang saya ketahui di setiap surat Al-Qur'an saya ketahui di mana surat itu diturunkan dan tiada satupun surat yang di dalam kitabullah kecuali saya tahu apa namanya tentang apa dia diturunkan. Itu kan luar biasa ya. Jadi para sahabat itu sedetil itu. Jadi ketika apa namanya diturunkan gitu kan ada Al-Qur'an yang ayat-ayat yang diturunkan mungkin dengan alasan tertentu. Kalau sebelumnya mungkin sudah dibahas dengan mungkin apa namanya pertanyaan ya kan atau asbab ya, asbab yang kemudian surat itu turun kan ada kejadian seperti itu kan. Tapi ada yang memang misalnya kisah-kisah terdahulu gitu atau tentang ahkam ya kan gitu. Jadi seperti itu. Maka dan para sahabat rata-rata seperti Ibnu Mas'ud gitu. Jadi tidak ada satu ayat pun yang mereka tidak tahu kenapa surat ini turun seperti itu ya. Itu luar biasa. Ya karena ada di masa itu kan. Ada di masa itu gitu barang. Apalagi Ibnu Mas'ud itu kan termasuk ahlu sufah ya. Ahlu sufah adalah ahlu yang tinggal memang di masjid, mengkhususkan diri untuk belajar gitu. Jadi nggak berdagang, nggak ke mana-mana. Kan ada sahabat-sahabat yang memang dia mencari uang, jadi kan nggak selalu bersamai Rasulullah. Tapi kalau ahlu sufah itu ada beberapa sahabat yang memang mereka tinggalnya di teras-teras masjid gitu ya, di teras masjidnya Rasulullah dan memang untuk nungguin apa yang akan disampaikan Rasulullah gitu ya, termasuk Ibnu Mas'ud ini. Orang yang membaca Al-Quran Al-Karim akan melihat banyak ayat Makkiyah mengandung karakter. Jadi antara Makkiyah dan Madaniyah ternyata setelah diteliti ya, ditelisik oleh para ulama, apa namanya terdapat banyak perbedaan ya karakter di sini sebutkan. Jadi yang di Makkiyah biasanya digolongkan tentang menceritakan ya apa namanya karakter-karakter umat pada masa itu gitu ya. Ketika saat itu kan Rasulullah sedang berjuang menancapkan apa namanya menumbuhkan gitu ya akidah di hati-hati manusia gitu kan, mengenalkan gitu tentang konsep ketuhanan yang apa namanya tauhid gitu seperti itu. Nah, Al-Qur'an yang diturunkan saat itu, ayat-ayat yang diturunkan ya kisarannya seperti itu gitu. Kaidah apa tentang akidah gitu kan. Kemudian juga tentang akhlak ya, tentang akhlak karena kan saat itu kan apa namanya yang dihadapi kaum muslimin itu kan karakter yang real ya kan, karakter real. Kalau kita lihat karakternya kaum Quraisy itu kan mereka tidak kenal basa-basi ya nggak sih? Nggak kenal basa-basi gitu ya kan. Karakternya ya suka-suka, nggak suka ya udah nggak suka gitu kan. Seperti itu kan karakter mereka gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi makanya ayat-ayat yang diturunkan juga kalau di sini disebutkan tergolong ya to the point juga ayatnya gitu ya untuk apa namanya untuk kemudian menyampaikan kebenaran saat itu. Pernah disampaikan ya dalam salah satu ininya ini hanya mengambil ini aja menyangkut pautkan sebuah kalimat yang sekolah dapat dari itu ya kajian Ustadz. Jadi salah satu ulama atau qori yang pernah Ustadz sampaikan setiap apa namanya setiap situasi itu memiliki bahasanya sendiri. Mantap nggak tuh? Ya kan seperti itu ya. Dalam sehari-hari juga kan seperti itu gitu kan. Apa namanya? Ketika seseorang menyampaikan sesuatu gitu kan, kita telisik dulu itu dia nyampaikannya kapan nih gitu. Dalam kondisi seperti apa saat itu kan. Jadi enggak apa kemudian wah dia nyampaikan seperti itu padahal dia gini-gini ya. Kompor. Ya. Ya, itu dia.
Jadi apa namanya jadi karakter antara dua hal itu berbeda sekali dan beda dengan yang di Madinah gitu. Kalau di Madinah kan Rasulullah sudah memiliki kekuasaan, ya kan saat itu. Dia sudah memiliki yang dipimpin gitu dan sudah memiliki tempat saat itu gitu. Nah, permasalahannya berbeda lagi. Makanya kan ketika melihat tentang ayat-ayat Madaniyah itu sudah beralih pada wilayah-wilayah perundang-undangan gitu kan. Terus wilayah-wilayah merambat ke ini karakter manusia yang lain gitu. Kalau di Mekah ini nggak ketemu nih karakter ini gitu, tapi di Madinah kalau di Madinah ini banyak sekali gitu kan. Ya yaitu karakter-karakter munafik yang kita nggak dapati gitu. Dan ini sebetulnya yang musuh yang aduh gitu ya, sangat membahayakan sekali seperti itu. Jujur tapi keras kalau saya kalau Madinah agak-agak ini ya gitu. Jadi lembut bebas dan karakter-karakter seperti ini bahkan kan ya sampai sekarang ya terwarisi ya umat-umat yang kemudian memiliki karakter yang disampaikan di sini gitu. Dan ya kaitannya berbeda dan kalimat-kalimat juga berbeda ya antara Makkiyah dan Madaniyah. Nanti silakan ditelisik lebih dalam, mudah-mudahan mendapatkan yang lebih baik. Selanjutnya kita membahas tentang pengetahuan tentang Makkiyah dan Madaniyah dan perbedaannya. Faidah nanti terakhir ya. Jadi di sini ada beberapa pendapat ya tentang hal itu gitu. Nah, di sini disebutkan oleh penulis bahwa tentang Makkiyah dan Madaniyah itu bisa diketahui dengan dua cara utama. Yang pertama adalah sima'i nakli. Sima'i nakli adalah pendengaran seperti apa adanya. Jadi memang ini maksudnya adalah kita melihat apa yang terjadi secara real di kalangan para sahabat seperti apa, seperti itu ya. Jadi bisa dilihat. Kemudian yang kedua bisa diketahui dengan kiasi ijtihadi. Ya, kiasi ijtihadi. Maksudnya kiasi ijtihadi adalah di sini disebutkan bersifat ijtihad. Bersifat ijtihad itu sih yang ini. Kemudian di bawah dijelaskan bahwa didasarkan pada ciri-ciri Makkiyah dan Madaniyah. Jadi dilihat dari ciri-cirinya seperti itu, ya. Kemudian berikutnya kita masuk pada perbedaan Makkiyah dan Madaniyah. Pertama, ya terbagi menjadi beberapa pendapat. Yang pertama adalah dari segi waktu turunnya. Dari segi waktu turunnya tadi sudah kita sebutkan yaitu Makkiyah itu digolongkan yaitu ketika Rasulullah sebelum hijrah, kemudian Madaniyah itu setelah Rasulullah hijrah. Kemudian yang kedua dari segi tempat turunnya, yaitu Makkiyah disebutkan yaitu turun di Mekah dan sekitarnya seperti Mina, Arafah, ada yang berpendapat seperti itu ya. Kemudian Hudaybiyah dan sekitarnya lagi. Kemudian yang kedua Madaniyah itu diturunkan di Madinah dan sekitarnya seperti Uhud, Quba, Sil dan sekitarnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya yaitu dari sisi sasarannya. Makkiyah diturunkan untuk penduduk Mekah, sedangkan Madinah diturunkan untuk penduduk Madinah. Seperti ada tiga pembagian dan itu masing-masing memiliki memiliki hujah. Jadi kita nggak bisa kemudian salahkan karena sudah ada hujahnya masing-masing. Di sini disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Bakar bin At-Thayyib Al-Baqillani dalam bukunya Al-Intisar menegaskan bahwa pengetahuan tentang Makkiyah dan Madaniyah ini mengacu pada hafalan para sahabat dan tabi'in. Tidak ada satupun keterangan yang datang dari Rasulullah mengenai hal itu. Ya, jadi Makkiyah Madaniyah itu yang memetak-metakkan ya sahabat dan generasi di bawahnya ya kan gitu. Enggak dari Rasulullah kemudian dipetakan kan enggak gitu ya. Hadis saja kan enggak ya gitu. Sampai Rasul kan bilang jangan tulis dariku kecuali Al-Qur'an gitu ya, karena saking takutnya itu. Nah, maksud Al-Qur'an itu ayatnya saja tidak sampai dipetak-petakkan seperti itu. Tuh, kemudian kita lanjutkan ya mengenai hal itu karena beliau tidak diperintahkan untuk itu dan Allah tidak menjadikan ilmu pengetahuan itu sebagai kewajiban umat. Ya, jadi
tidak mewajibkan itu. Bahkan sekalipun sebagian pengetahuannya dan pengetahuan mengenai sejarah nasikh dan mansukh itu wajib bagi ahli ilmu, tetapi pengetahuan tersebut tidak harus diperoleh melalui nas dari Rasulullah. Gitu kan, nggak semua ilmu harus bersumber dari Rasulullah ya. Ada yang bersumber dari penelitian kan. Kemudian setelah ada sumber dari penelitian ternyata ada ininya sesuai dengan ayat Al-Qur'an, pastinya seperti itu. Tapi nggak harus kemudian penelitiannya dari zaman Rasulullah, kan nggak seperti itu. Kali ya seperti wallahu a'lam. Oke, kita lanjutkan tentang ciri Makkiyah dan Madaniyah. Jadi disebutkan tentang ciri Makkiyah secara umum ya. Setiap surat yang di dalamnya mengandung ayat-ayat sajadah itu disebut Makkiyah. Ya, ayat-ayat sajadah. Ada sekitar 15 ayat ya. Itu. Kemudian setiap surat yang mengandung lafaz kalla adalah Makkiyah. Kemudian setiap surat yang mengandung ya ayyuhan nas itu adalah Makkiyah. Kecuali surat Al-Hajj. Itu disebutkan seperti itu. Nah, secara khususnya di sini disebutkan ayat-ayat Makkiyah itu berkaitan tentang tauhid, ya, dakwah kepada tauhid dan ibadah kepada Allah. Kemudian peletakan dasar-dasar umum bagi perundang-undangan dan akhlak yang mulia. Kemudian yang ketiga menyebutkan kisah-kisah para nabi dan umat terdahulu serta sebagai pelajaran. Kemudian yang berikutnya kalimat singkat padat disertai kata-kata yang mengesankan sekali, Itu dia. Kemudian tentang Madaniyah, di sini ciri-cirinya setiap surat yang berisi kewajiban atau sanksi hukum. Itu disebut Madaniyah. Kemudian yang kedua, setiap surat yang di dalamnya disebutkan orang-orang munafik, kecuali surat Al-Ankabut. Dia di sini Makkiyah. Dia Al-Ankabut ya yang disebut Makkiyah. Kemudian yang ketiga, di setiap surat yang di dalamnya terdapat dialog dengan ahlul kitab. Itu disebut Madaniyah. Kemudian secara khususnya menjelaskan tentang masalah ibadah, muamalah, had. Ya, had itu tentang hukuman. Ya, bukan hanya denda saja. Kalau haji, had biasa denda ya. Kemudian yang kedua, seruan terhadap ahli kitab dan kalangan Yahudi dan Nasrani. Kemudian yang ketiga, menyingkap perilaku orang munafik, menganalisis kejiwaannya, membuka kedoknya dan menjelaskan bahwa ia berbahaya bagi agama. Saking bahayanya kan sampai disebutkannya apa? Kalau di surat An-Nisa itu sampai itu innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Serem ya. Jadi semuanya orang munafik itu tempatnya adalah di keraknya neraka. La haula wala quwata illa billah. Semoga kita terhindar dari itu. Kenapa? Orang munafik mah nggak punya iman, Bul. Imannya cuma di lidah aja. Kalau saya tes nafas yang itu kan ada yang 3 tahun ikatan pria tuh. Terus sama yang munafik yang emang bener-bener yang munafik aslinya banget gitu istilahnya ya. Itu yang nggak punya iman tuh itu yang akhirnya tidak ke asfal. Kalau yang punya iman sedikit itu fasik ya kategorinya ya. Dia berdosa besar. Iya, kadang-kadang dia ini juga maksudnya kalau disebutin ciri-ciri ya apabila dia berhenti dan ini ciri-cirinya kalau disebutin ciri-ciri itunya tapi masih ada imannya, maksudnya nggak benar-benar sampai. Biasanya itu kategorinya sih orang-orang fasik. Dia masih ada iman sebetulnya cuma tipis. Dia lebih kayak dikuasai oleh hawa nafsu kayak gitu. Dan itu masih muslim. Munafik juga sebenarnya muslim kan. Sampai kan Rasulullah ketika ada kasus sampai waktu ada kasus tentang pengkhianatan salah seorang tokoh yang itu Abdullah bin Ubay kan. Salah seorang tokoh Abdullah bin Ubay kan. Kemudian sahabat Rasul, apa nggak bunuh aja sih itu orang gitu kan, kata Rasul. Saya nggak mau nanti di kemudian waktu ada generasi yang menyebut bahwa Muhammad telah membunuh sahabatnya gitu, karena kan Abdullah bin Ubay secara zahir dia ini apa? Bin Ubay bin Salul ya? Iya, Abdullah bin Ubay kan namanya. Bin Salul itu bapaknya lagi. Iya, Abdullah bin Ubay gitu. Iya, jadi kan beliau itu syahadat gitu kan. Tapi kan syahadat cuma di lidah ada supaya nggak dibunuh aja kan waktu itu kan. Ya, itu dia. Ciri munafik. Tapi takdir Allah ya, beliau punya anak soleh banget. Abdullah bin Ubay. Masya Allah nggak sih? Gitu.
Oh, itu namanya Ubay bin Ka'ab. Ini pakar Al-Quran juga, itu salah satu pakar Al-Quran. Yang ketika beliau ngaji ya kalau nggak salah dinaungi oleh awan ya. Kemudian beliau, itu kok kenapa ada awan? Itu ada yang mendengar, dia langsung nangis. Oh, para malaikat dengerin dia ngaji. Wallahu a'lam sih. Itu dia ya tentang apa namanya. Ah, itu aku belum dapat. Oh ya mungkin ya, mungkin. Pokoknya itu juga itu perang loh, itu jihad bersama dengan Rasulullah, tapi akhirnya tuh yang udah ngambil harta rampasan dulu nggak tahu, lupa terus abis itu maksudnya ya itu ya orang munafik, cuman ya kalau dibilang masih ada keimanannya masih, cuman ya gitu deh, alam gitu maksudnya kalau untuk yang ini. Baiklah, nanti kita cari dulu siapakah dia ya. Selanjutnya suku kata dan ayatnya panjang-panjang. Nah, ya ini ya, ciri apa namanya madaniyah. Dan gaya bahasa yang memantapkan syariat serta menjelaskan tujuan dan syariat. Maqasidus syariah. Tujuan diturunkan syariah. Ada berapa? Ada 5. Apa saja? Lupa. Itu menjaga harta, menjaga nyawa, agama, nasab, terus kehormatan, terus apa lagi, satu lagi? Ya, itu dia. Demikian. Semoga bermanfaat. Oh ya, di sini ada faidahnya disebutkan, tadi lupa. Faidah mengetahui makkiyah dan madaniyah untuk dijadikan alat bantu dalam menafsirkan. Nah, tadi yang disebutkan bahwa ayat-ayat ketika kita mendapatkan sebuah ayat, misalnya kan kita menelisik sebuah ayat, kita harus tahu itu ayatnya tuh diturunkannya kapan, ya kan? Pada masa-masa apa waktu itu kan? Apakah pada masa genting ya, apakah pada masa tenang ya kan gitu. Bahkan kalau kita lihat di bab asbabun nuzul, sampai di musim dingin apa di musim panas itu dibedakan. Itu luar biasa sekali. Pada malam hari atau pada siang hari, ya kan, luar biasa. Masya Allah, itu dia. Kemudian yang kedua, meresapi gaya bahasa Al-Quran dan memanfaatkannya dalam metode berdakwah menuju jalan Allah. Ya, jadi apa namanya, dari sini kan bisa ada 2 metode setidaknya kan. Metode berdakwah di Mekah ya kan, kita bisa pakai itu. Terus metode cara dakwah di Madinah kan gitu. Nah, untuk menghadapi umat-umat sekarang ya kan, gaya bahasanya kan umat sekarang bahkan lebih kompleks dari itu ya kan. Kalau ada istilah di luar munafik mungkin bisa kali disebut sama orang zaman sekarang. Saking banyaknya kompleks. Oke, kemudian mengetahui tentang sejarah hidup Nabi melalui ayat-ayatnya, sebab turunnya wahyu kepada Rasulullah sejalan dengan sejarah dakwah dan segala peristiwa yang menyertainya, seperti itu. Itu kira-kira 3 hal ya tentang faedah mengetahui makkiyah dan madaniyah. Semoga bermanfaat ya. Apa yang sudah dibacakan ini, sekali lagi sumbernya silakan dibaca di Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an karya Syekh Manna Al-Qattan. Demikian. Penterjemahnya, oh iya, saya baca terjemahnya, saya lupa, maaf. Penterjemahnya adalah Aunur Rafiq Al-Mazni LCMA. Terbitan bukunya adalah Pustaka Al-Kautsar. Penerbit buku Islami utama. Demikian. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan pertemuan hari ini, dilanjutkan dengan sesi terakhir besok kepada Nadia. Semoga segera disembuhkan dan bisa open mic di kesempatan berikutnya. Amin. Mohon maaf lahir dan batin, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.